adalah yang menjadi saksi di sana adalah Allah. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada nggak keraguan ketika pencipta langit dan bumi yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui menceritakan itu kembali kepada Nabi Muhammad dibandingkan orang-orang yang tidak dikenal menceritakan kesaksian-kesaksiannya kepada penulis. Kalau kemudian ada kebenaran yang sama di dalamnya, mungkin 1:1000. Tapi kalau Al-Quran, apa yang keliru di situ? Sedangkan yang menyaksikannya adalah Dia yang maha menyaksikan. Lakinillah yashhadu bima ansala ilaika ansalahu biilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi tentang kebenaran berita yang Allah sampaikan, yang malaikat sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya contoh misalnya di dalam Yohanes 24 nomor 25, di mana pengarang buku Yohanes menerima kemudian kesaksian-kesaksian dari orang-orang untuk dia kumpulkan cerita itu. Pertanyaannya, siapa saksi tersebut? Tidak ketahuan sampai hari ini. Banyak orang melihat Yesus terangkat ke langit, lalu duduk, terlihat langit terbelah, lalu dia duduk di sebelah kanan Elohim. Siapa orang-orang ini? Tak ada yang tahu. Tapi kalau Al-Quran, yang maha menyaksikanlah kemudian yang mempersaksikan keberadaan daripada apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di data yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Jadi yang maha mengetahui dan yang maha melihat inilah yang memberitakan isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentu pemberitaannya lebih akurat daripada yang tidak kita ketahui. Contoh, Lukas 1 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini saya bacakan dalilnya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku kemudian seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula, sebagai saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membubuhkannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Lukas mengatakan bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaannya, siapa banyak orang ini? Jangan banyak yang disebut, satu aja. Ada nggak orang Kristen tahu? Tak akan ada. 2 jam sebelum kiamat tak ada orang Kristen yang tahu. Sedangkan kalau Allah menyaksikan, Allah yang maha mengetahui. Kul kafa billahi syahidan ba'ni wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, yang melihat keadaan itu menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang menceritakan kepada Lukas, yang menceritakan kepada Yohanes, kita tidak tahu itu siapa. Seperti yang diterangkan tadi dalam Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Saya kira begitu saudara. Mungkin masih ada? Oke lah Bang Zuma, saya perlu pelajari banyak apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Masih banyak baik. Saya Bang Zuma mungkin ada keperluan lain atau mungkin istirahat. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama saudara, sama-sama. Tetap jaga kesehatan Bang Zuma. Siap, terima kasih. Izin salam turun damai sejahtera. Iya Bang, Sehat selalu.
Dan semoga pencipta langit dan bumi memberikan kelapangan waktu untuk saudara agar bisa banyak belajar lagi tentang Islam. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma dan semuanya. Makasih Bang. Masih banyak yang ingin Bang Zuma sampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Iya benar ya Bang Zuma ya? Benar. Benar ya? Disampaikan semua nggak sanggup nanti menanggungnya itu. Masya Allah ya. Jadi kalau mereka itu bertanya pasti dijawab, pasti keren, mantap. Nggak muter-muter kalau orang Islam menjawab, mantap Gurunda. Lanjut. Jadi hidup Ayo, kekal naik. itu mengenal Yesus sebagai apa, Bun? Utusan Gurunda. Bukan Tuhan. Ibu kan tahu, tidak pernah dia perkenalkan. Yesus tidak pernah. Siapa punya toke? Oke. Saya Betul di bilang gunung toke. memang banyak toket di sini. Tidak pernah kita baca di Bible Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai utusan atau sebagai Mesias. Nah, itu lanjut naik Kristen. Gampang ji kalau saya kodong, gampang dudu ji. Ketika ini kita ini kan hidup mau ki masuk surga toh. Di surga itu kan hidup kekal. Kalau di neraka kan mati kekal. Nah, kata Yesus, kalau mau ki masuk surga, maka kita harus kenal Yesus. Kita kenal Yesus itu, kita opret dia. Siapa dia orang ini, siapa dia ini, kedatangannya apa, tujuannya apa. Nah, setelah kita kenal dia, ternyata endingnya adalah Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau kita teguh pendirian terhadap keadaan itu, berdasarkan apa yang Nabi bilang Yesus tadi, di dalam Yohanes 17 nomor 3, bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, maka selamat maki memperoleh maki hidup kekal, masuk maki di surga. Begitu, gampang gitu. Gampang sekali jika masih anas sami itu tidak lagi diragukan. Tidak ada keraguan di situ. Hidup kekal jangan ragu. Apa itu? Mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang datang kepada para nabi, melalui perantaraan para nabi, melalui perantaraan para malaikat, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Gampang toh? Gampang sekali jika masih ada. Bahasa Indonesia sederhana, Iya. gampang dimengerti. Gampang. Nggak pernah susah, kan mana mengerti itu Gurunda mereka. Injo minaki gukana. Sangkala siapa? Tapi nggak boleh Oh, begitu. sangkal. Nggak boleh begitu Sangkal. Bang Zuma. Kalau bisa Selamat malam. dipersulit, kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Malam. Oh, iya gitu Bang Andi ya. Iya. Kukira tetanggaku, kukira sangkala, sangkal. Oh, sangkal di Sanggara Belanda. Negara Belanda. Bukan tahu Gurunda. Pisang goreng kapan? Sanggara Batak. Ya. Silakan sangkal. Saya mau apa dulu nih, validasi dulu pernyataannya Zuma tadi yang mengatakan dia menganalogikan, meumpamakan ya Taurat, terus Zabur, Injil seakan-akan ibarat Orde Lama dan Orde Baru. Ya, saya mau bilang begini sama Zuma. Orde Lama itu presidennya siapa? Presidennya siapa? Soekarno. Ganti dong perjanjian. Orde Baru presidennya udah beda dong. Iya. Nah, parlemennya juga beda kan. Iya. Nah, kalau di Taurat, Zabur, Injil itu Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Kalau dari segi Al-Quran berbicara mengenai Torah, Zabur dan Injil Tuhannya sama. Nah, Tapi kalau Tuhannya, nah tunggu Cuma. Kalau Tuhannya sama, berarti kan tidak bisa dianalogikan seperti Orde Baru dengan Orde Lama. Kenapa bisa?
Tadi kan Juma mengumpamakan itu. Sudah ada Iya. orde baru, udah ada orde baru, ngapain orde lama? Ini kan berbicara mengenai aturan. Gitu. Kan berbicara mengenai aturan. Aturan itu- Aturan yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama itu berbeda kan? Aturannya kan? Ganti pimpinannya tuh. Ganti nabi, ganti rasul. Jadi presiden itu nabi apa rasul? Atau Tuhan? Penguasa. Kok Tuhan pula? Penguasa. Ganti rasul, ganti nabi. Oh, yang jadi nabi. Jadi kamu umpamakan ganti presiden. pemimpin. Ya, Iya. betul. Penguasa. Jadi semua kan aparat. Contohnya anggota dewan juga beda. Iya. Ya. Kabinetnya juga beda. Kan semua beda itu. Sementara di dalam konsep ketuhanan ini kan satu. Jadi Iya, kita Tuhan. Tuhan. makanya jangan, maksud saya begini. Jangan Tuhan diumpama. mengutus para nabi itu tidak serta-merta Tuhan mengutus nabi dengan seluruh ajaran nabi itu untuk seluruh umat manusia. Artinya begini. Bukti. Dengar dulu. Tunggu, Kamu memahaminya seperti ini. dulu. Jadi tidak Sabar perlu dulu. lagi Injil, tidak Sabar perlu dulu. Sabar dulu. Anda kalau status belajar jangan banyak cerita. Yesus datang, kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jangan lari ke situ dulu kamu. Jangan lari ke situ. Harus Enggak. membuktikan. Tadi bahasa Untuk membuktikan bahwa karena Al-Quran sudah untuk membuktikan ini bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu ketika membawa hukum itu disesuaikan dengan zamannya. Sedangkan hukum yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuai dengan seluruh sesaman Nabi Muhammad dan zaman setelahnya. Sampai hari ini Al-Quran tidak bisa Anda bantah. Sedangkan apa yang datang kepada Yesus Anda tinggalkan. Juma, jangan panik dulu Juma. Kamu jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Bukan. Tadi bahasamu begini loh Juma yang saya rekam ya. Ini sudah zamannya Orde Baru. Orde Lama tidak berlaku. Artinya Injil, Taurat, dan Zabur tidak perlu berlaku lagi karena ada Al-Quran. Begitu ya? Karena ada Al-Quran. Begitu ya? Kan kira-kira begitu nih. Sekarang sederhana saja, nggak usah ke situ. Loh, Sekarang tadi kan begini. saya mau mengkritis. Tunggu dulu. Saya mau kritis pernyataanmu. Saya punya penjelasan. Saya punya hak untuk membantah kritikanmu itu. Kamu jangan gila di sini. Apakah hukum Taurat masih berlaku menurut Paulus zaman ini? Tidak. Cengkil juga mata kau nanti. Terlalu banyak kali air liur lo. Sedangkan lu sendiri tidak lagi menggunakan ajaran Yesus. Kenapa kamu nggak menggunakan ajaran Yesus? Kenapa kau nggak pakai cungkil mata? Itu ajaran Yesus. Hah? Kenapa nggak pakai ajaran Yesus potong tangan? Banyak kali cerita kau. Harusnya kau berterima kasih. Saya sudah menjelaskan mewakili imanmu. Di mana Paulus mengatakan Taurat sudah tidak lagi berlaku sampai sekarang. Taurat itu adalah sampah tinja kata Paulus. Sekarang yang berlaku apa? Ajaran kasih katanya. Udah dijelaskan pun harusnya kau berterima kasih. Al-Quran itu datang. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanya adalah Al-Quran. Itu. Jangan pula ketika saya menjawab, seakan-akan kau meninggalkan pertanyaan yang saya jawab itu. Aneh kau ini. Apakah berlaku lagi jangan kau makan babi? Masih berlaku? Tidak. Terus kenapa kau protes jawaban saya, botol? Masihkah kemudian berlaku sunat kulub? Enggak. Masih berlaku kemudian orang ibadah di sinagoge hari Sabtu? Enggak kan? Terus kenapa kau bertanya tentang jawaban saya itu? Kalau kau sendiri sudah membuktikan dalam realita keagamaanmu. Masih berlaku enggak Orde Baru? Orde Lama hari ini? Enggak. Apakah itu kita mau tiadakan? Bahwa itu tidak pernah ada? Tidak bisa. Itu sesuatu yang pernah ada. Makanya kami beriman kepada hal yang pernah ada. Yaitu zaman di mana Allah mengutus para nabi dan kitab sucinya. Kami enggak melupakan itu. Bukti kami tidak ingkar. Yang kalian itu aneh.
Dikasih jawaban yang sudah akurat malah, betulkah ada lama, ada belo. Sementara kitabnya orang Yahudi aja kau tidak lagi gunakan, hanya kau pakai sebagai penghias agamamu. Dia dianggap paten, hanya aksesoris doang. Tolong kalau Anda itu ingin berdiskusi dengan saya, jangan ngeyel. Apalagi kalau status cuman bertanya. Nabi kau aja nggak sunat, tahu kau? Itu kalau Bang Suma, Nabi kau tak saya sunat. Kristen. Nah, terus apa? Terus kalau tidak bersunat, kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Kau cedera? Hah? Cedera kau? Kalau Nabi kau nggak bersunat? Aneh. Harusnya saya balik samamu. Tuhanmu aja bersunat. Masa kau tidak bersunat? Aneh kau kan? Nabiku tidak bersunat katamu, kami bersunat. Apa yang dicederai di sana? Enggak ada. Yang cedera itu adalah Tuhanmu bersunat, kau tidak bersunat. Itu yang rusak. Orang kalau dilahirkan hanya untuk menghina ya begini, menghujat. Padahal harusnya kan saudara itu naik bertanya, jangan emosi bang. Benarkah Nabi Muhammad bersunat? Kita akan jawab. Tadi ada 1 jam kurang lebih saya menjawab pertanyaan. Ya kan? Karena yang bertanya ini orang waras, saya jawab dengan baik. Yang orang gila kebencian aja. Begitu Nabi Muhammad aja yang bersunat. Emang kenapa? Kalau tidak bersunat, kenapa rupanya? Apa yang dilanggar? Kalau beliau tidak bersunat? Ada. Yang melanggar itu kamu. Tuhanmu bersunat, kamu tidak bersunat. Padahal kata dalilmu, barang siapa yang Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup dengan sunat, kamu tidak sunat. Kenapa? Bang Raja Bintang, makasih Raja Bintang. Iya, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua yang mendukung kegiatan kita malam ini, terima kasih. Barakallah, sehat selalu, panjang umur. Ayo saudara, kalau masih ada yang mau disehatkan. Itu Eno Gurundar Sampinta. Tomalas atau ye. Nggak mau, Bang Juma nggak mau sama saya. Tomalas. Aku turun ya, aku udah ngantuk sekali, udah jam 2 aku. Bukan ndak mau, tapi kita itu kan di sini edukasi. Iya, gitu. aku juga nggak pernah menghujatkan Bang Juma. Pelan aja. Iya, saya tahu. Saya ngerti ya Bang. Nah, hidup kekal itu menurut Yesus dapat surga itu apa Bang? Ayo lanjut. Jangan bicara tentang mila Ibrahim aja. Udah. Ini Bang, jalan lurus mila Ibrahim kan, udah di apa sana. Kenapa hanya diikutin tentang sunat, tapi nggak diikutin bagaimana Tuhan di sini meminta kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya, tapi diganti domba. Itu juga mila kan? Dia mempersembahkan domba di situ. Iya, betul. Kenapa nggak diikutin yang itunya? Hanya satu sih, tapi mengabaikan yang lain. Loh, kami kan umat Islam kan mengikuti itu malah. Kami umat Islam setiap tahun mengikuti ajaran Abraham, Ibrahim. Apa itu? Mempersembahkan kurban. Apa kurbannya? Hewan. Kurban kan bukan dimakan, dibakar utuh Bang, dibakar sampai kering kan itu. Itu syariat kan? Kan iya, yang tapi dibakar kan? Yang intinya adalah korban. Apa yang datang kepada Nabi Abraham, kurban. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad, kurban. Jadi ritusnya nggak diikutin ya? Nah, kan nggak ada kemudian perintahnya. Kan Nabi Muhammad yang kemudian. Nah, justru kau kenapa mengorbankan manusia? Ini kau nih nggak bener. Kehendak Tuhan. Kurban. Kehendak Tuhan. Mengorbankan sesuatu yang sempurna, nggak berdosa, bercacat celah kan? Iya. Yang pasti bukan manusia kan jadi korban. Binatang Ya, kan? kalau yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dirinya sendiri yang mempersiapkan dirinya sendiri. Buset dah. Nah, ini yang saya tidak suka.
Karena Anda selalu mengarang sesuatu seakan-akan di sini gereja. Kalau di gereja boleh Anda berbicara seperti itu, boleh. Boleh kalau di gereja. Di sini nggak boleh, karena di sini tempatnya orang berakal. Gini, Orang yang Bang, sangat benci kepada kebodohan itu di Kumal ini. kelahiran seorang perawan kan kehendak siapa? Tuhan kan? Atau kehendaknya Iya. siapa, Bang? Jelas. Iya kan? Nah, terus apa masalahnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil Tuhan meminta menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Dalilnya kita lihat, bukan Wahyu kan kadang tidak disampaikan dengan terang. Berarti Anda ini apa? Anda mau ngapain? Ini Anda anggap gereja masalahnya. Anda itu Tapi bukan kita melihat penghujat. bagaimana dari Tapi Anda sejak menganggap ini gereja. Purbakala kan seperti itu, Kain dan Habel. Coba Nuh, Anda tunjukkan Abraham. dalilnya. Abraham Tuhan menginginkan manusia mempersembahkan kurban berupa manusia atau berupa Tuhan. Oh Itu iya, dalilnya di kepada mana? Abraham kan, Abraham Tuhan meminta untuk menyembelih anaknya. Nah, setelah kemudian dia meminta itu untuk nebus dosa atau untuk diuji? Ini terus persembahan yang diminta itu untuk Enggak, apa? yang itu untuk ujian atau untuk menebus dosa? Itu cuma ujian ya, Bang. Ujian. Kejadian 22 nomor 1. Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian. Nah, setelah Abraham ini diuji, lolos nggak Abraham? Abraham, iya dia hampir menyembelih. Lolos Hampir menyembelih, dia, kan? lolos. Iya. Bukan hampir lagi. Dia menyembelih kenapa anaknya. kita sekarang- Dia menyembelih anaknya. Intinya di situ. Dia menyembelih Itu kan- anaknya. Dan ternyata Enggak, kan? setelah dia menyembelih, yang tersembelih adalah Diganti hewan. kan? Diganti. Ya iya, diganti oleh Tuhan. Tapi Abraham sudah ikhlas. Anaknya disembelih. Aku ikhlas. Berarti Abraham lolos ujian. Nah, Tuhan menggantikan kemudian dengan binatang. Iya, tapi Nah, itu Abraham. Tapi kenapa kemudian ketika di Kristen Tuhan minta binatang, kenapa kalian kasih manusia? Nah, iya apa? Kayak gini kan, wahyu Tuhan kepada Abraham kan bukan berarti selesai di situ, Bang. Nah, Ada coba sesuatu hal yang lebih besar. Coba Bang. saudara tunjukkan Gimana sih kepada akal kita, logika kita yang sekecil kepala ini untuk menyelami samudra yang ya begitu makanya luas jangan tentang Tuhan. kan? makanya Itu jangan benar. ngarang bebas. Cukup yang tertulis aja. Jangan Anda karang-karang. Sekarang tolong tunjukkan yang tertulis. Tuhan menginginkan persembahan manusia itu di mana? Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Nah, inilah yang sekarang yang selalu saya minta Anda turun. Karena Anda itu hanya pintar menipu. Di mana kehendak Tuhannya agar manusia mempersembahkan manusia? Itu kan yang saya sudah bilang di apa tadi kepada Abraham tadi kan. Ya Itu bukan Allah. sekedar Anda permintaan, turun Bang. Itu wahyu sebelum hal saya yang lebih udahin besar. matanya. Anda turun. Mampus. Di sini bukan gereja, aku bilang. Ini bukan gereja. Bukan. Dan di sini bukan apologet kacangan. Yang Anda segampang-gampangnya Anda ngomong, itu kan kehendak nenekmu kiper. Saya ini siang malam makan Bible, asal kau tahu. Yang kau ngajarin di sini, habiskan air liurmu dengan kebohongan, itu jangan. Jangan. Kenapa? Semakin kau banyak ngomong tanpa dalil, kau mempermalukan saudara-saudara Kristenku yang lain. Paham? Jangan. Orang Kristen itu masuk di Komal ini ingin menyaksikan mana nih orang Kristen kita yang mewakili kita yang pintar. Kau naik di sini tanpa dalil, kau ngarang cerita, ku tampar juga mulut kau pakai sendal jepit yang ada tai ayam di platnya. Seenak kali kau bicara agama. Orang berbicara agama, orang bicara politik aja tanpa dasar undang-undang itu nggak boleh. Apalagi berbicara agama tanpa dalil, itu apa namanya? Bikin malu aja kau. Kita ditonton orang Malaysia, ditonton orang Thailand, ditonton orang Vietnam. Semua di luar negeri nonton kita. Begini rupanya orang Indonesia berdebat agama. Boleh rupanya berpendapat tanpa dalil. Nah kali kau ngomong, kau fitnah lagi Tuhan. Tuhan mengatakan, kau bilang Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia. Matamu suwe. Udah nggak ada dalil pula kau ngotot lagi. Lain kali jangan naik.
Jangan hanya modal nafsu, jago cerita, pacarita, tukang gosip. Kau manfaatkan kemampuan kau itu untuk bergosip-gosip ria naik ke sini. Ini bukan tempatnya bergosip. Ini bukan melampiaskan air liur. Ini tempatnya untuk kemudian kita mempersembahkan ilmu terbaik kita tentang agama. Ini agama, ini keyakinan. Salah kita memberikan argumentasi, keliru kita, itu bisa kita diserang. Sedangkan kita menyampaikan kebenaran aja berdasar dalil, kita masih dihujat, masih digosipin siang malam 24 jam. Ada juga pasukan-pasukan panitia surga yang kerjanya cuman memantau, ingin melihat perkataan kita yang keliru, habis itu di framing 1 bulan, satu tahun namanya. Kau naik ke sini bicara seenak perut. Kita harus menyelami. Tak ada kemampuan kita untuk menyelami kemauan Tuhan. Terus kau kenapa ngarang bebas tanpa dalil, kucelok? Kau seakan-akan lebih Tuhan daripada Tuhan. Kau lebih tahu daripada Tuhan. Enak kali kau ngomong. Kita membahas tentang Mila Abraham. Bah, tinggi kali rupanya ilmumu. Rupa-rupanya cuma sebatas itunya aku ngomong. Jangan di sini, ku bilang jangan di sini. Kau buka komal, kau kumpulkan itu apa pasukan-pasukanmu, orang-orang dari gereja. Seperti siapa itu yang pendeta itu yang masih muda itu yang sembarang dia ngomong. Siapa namanya? Pendeta siapa? Yang pernah saya berdiskusi dia minta dalil, aku minta dalil alfa dan omega, akulah awal dan akhir itu. Siapa namanya? Sampai lupa saya, Pak. Ada yang ya, menyebut huruf R. Devi. bukan. Aku kan minta tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana kitab saudara mengatakan akulah awal, akulah akhir. Ternyata saya minta original teksnya. Dia tunjukkan terjemahannya saja. Begitu saya tunjukkan original teksnya, ternyata di situ alfa dan omega bukan awal dan akhir. Ada itu yang masih muda, yang kemudian ya sok pintar, sok intelek kalau dia ngomong, tapi membantah dalil Bible sendiri. Bukan Devi, bukan. 2 kata Yosef. nama dia. Dede Gerunda, Dede. Bukan, Dede itu yang bukan. Yang kerja di pasta gigi kan, bukan. Itu mah pendeta gigi itu bukan itu. Ada lagi. Yosef, suka bukan buka Yosef yang kamera. pakaian Arab. Bukan. Buka kamera dia kalau dia ini. Bukan Jack sendiri, bukan. Ya nggak bisa Ada. nyebut R. Bukan. RK. Bukan. Ada siapa namanya itu pendeta itu ya? Yalah. Ya pura-pura nih. Pura nih. Iya nih. Urani. Ada yang seintelek. Keyakinan itu kalau ada naik kan dikatakan begini. Keyakinan apa kita, saudara? Islam atau Kristen? Keyakinan apa kita kalau boleh tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Viro Gerunda, Viro ya. Kayaknya sih ya. Viro, sering open camp ya, muda masih. Ini ngarang aja sembarangan aja ngomong. Sudah gitu so intelektual. Alamak. Gak pernah belajar Bible, so paten ngomong. Silakan Papa, apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Ya, ini saya mau minta pendapat dengan Bang Zuma ini Pak. Masalah Bible itu kan sama orang-orang apa ya, pendebat Islam juga kan sering bilang Alkitab kan Bang. Soalnya di sini saya posisi di Jawa Timur nih Bang, Bang. Di sini kan banyak orang awam-awam yang kerja di gudang tembakau itu Bang. Soalnya di sini juga banyak Kristen Bang. Tapi alasannya Kristen itu Bang, di sini Bang, bicara sama yang awam-awam itu bilangnya Kristen itu punya kitab suci juga Bang, lebih tua dari Al-Quran katanya Bang. Soalnya
Bible kan keluar dari abad pertama katanya bang. Kalau Al-Quran abad ke-7. Jadi Al-Quran sama Bible ini di sini ini disamakan bang, gitu bang. Banyak orang yang percaya lagi bang. Soalnya gini bang, dia Kristen itu punya HP, punya apa ya, video. Kalau orang Islam itu bilang Alkitab gitu bang. Jadi buat alasan sama orang awam ini gini bang, Kristen ini bukannya menyesatkan gitu kan. Soalnya Islam ini juga bilang kalau Bible ini Alkitab. Malah Alkitab ini yang keluaran pertama, Al-Quran yang kedua gitu katanya bang. Di sini banyak bang yang bilang gitu bang, Kristen itu bang. Memanfaatkan umat Islam ini bilang Alkitab dijadikan andalan bang di sini bang, gitu bang. Jadi orang yang awam itu bang percaya bang kalau Bible itu Alkitab bang, gitu bang. Kalau kamu percaya? Ya enggak pak, kalau saya enggak percaya kan. Soalnya banyak orang awam juga di sini kadang buka scroll juga megang HP kan enggak tahu Bible bang, soalnya bang. Di sini bang banyak yang enggak tahu Bible itu bang. Kasih tahu aja begini, Gimana pak? jawab, kasih tahu Ya. teman-temannya, jawab aja mereka, bagaimana mungkin kami percaya dengan apa yang kau sampaikan? Yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk pula. Gitu aja bang kalau ada misionaris. Lanjut Gurunda. Waduh, Iya, sudah lanjut. turunkan saudara-saudara. Tambah Kristen. Makanya saya tidak mau menyebut kitab mereka itu dengan sebutan Alkitab. Dan mudah-mudahan itu selama-lamanya aku nggak menyebutnya. Iya. Iya. Apa bisa diskusi ini tambah ini? Coba. Tambah selamat. Ya, selamat siang. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah pagi. Pagi. Ya, tambah silakan. Tumben naik kau. Biasanya cuma modal tipping menghujat di bawah. Ayo tambah. Oh, Pak Tambak, selamat subuh, pagi. Itu belum Tambah bicara. ini Jadi berhala cuma. cuma pansos Tambak. Cuman jadi berhala kan. Minta naik di multi barusan. Tuh ngomong. Tiga lagi. Bikin kopi dulu benda. Banyak nyamar-nyamarnya mereka ya Gurunda, Alkitab lah, semua dia colong. Aduh ya Allah. Jadi ini teman-teman Gurunda mengedukasi ya, bukan saja diskusi dengan Oten itu untuk Oten, untuk saudara-saudara Muslim kita, anak-anak kita, keluarga dekat kita. Jadi disimak ya teman-teman, disimak itu penyampaiannya. Jadi mereka itu supaya ajarannya laku itu dia tipu daya yang melakukan segala sesuatu, semua dihalalkan. Kota Amal, Assalamualaikum, selamat pagi, Kristen Muslim. Kristen Muslim Kota Amal, kayaknya kepencet ini Ustaz. Cetar Membahana, Kristen, saudara. Islam saya, Bu. Apa yang disampaikan Bang? Ada yang mau disampaikan ini tetangga saya. Jangan diturunin lah. Aduh, Biarin dulu lah. kejam kali moderator. Siapa tahu bagi-bagi warisan moderator. Host itu yang kasih turun. Host. Teman-teman maupun masih banyak yang menonton ya. Kami sampaikan bahwa program kami khususnya di Makassar Mualaf Center Indonesia ya, MMCI itu nanti rencana di bulan suci Ramadan itu akan kami makmurkan Masjid Nur Maulidah ya, kantor pusat Apologet Islam Indonesia.
sekali lagi ya, untuk nanti memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Nur Maulida, kantor pusat API, disponsori atau diprakarsai oleh Makassar Mualaf Center Indonesia, akan sholat dan buka bersama, kemudian sholat maghrib, isya sampai tarawih bersama. Insya Allah para rekan-rekan kita di sana, mualaf kita nanti di Makassar akan stay di Bolangi. Kira-kira begitu ya Bang Juma ya. Ya kita makmurkan kembali, kita upayakan nanti buka bersama di sana. Insya Allah. Iya betul Bang Andi. Insya Allah, amin. Jadi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk menyajikan menu buka puasa, silakan bisa ke MMCI, rekening MMCI. Ya, nomornya itu nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 3000 atau 3000 17173. Saya ulang ya, 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu selokannya supaya kita bisa aktifkan kembali. Di sana nanti ada buka bersama sambil tarawih bersama. Kira-kira begitu teman-teman. Bunda Rama nanti menjadi bendahara pusat di sana. Jadi Bunda Rama nanti itu stay 1 bulan penuh di Bolangi ya Bunda ya. Insya Allah. Ini tugas loh ini Bunda. Insya Allah Bang. Ini saya sudah salin di bawah ya. Tolong di screenshot saudara-saudaraku ya. Biar kita meramaikan buka bersama dan kita undang para mualaf buka bersama. BTN 401 3000 17173 Makassar Mualaf Center MMCI. Bukti transfernya bisa dikirim ke Bunda Rama atau ke saya teman-teman. Kurang berapa hari lagi nih ya kita masuk 18 April rencana. 18 April kalau nggak salah, 18 atau 17 April ya. Masuk satu kurang Ramadan. 20 hari lebih ya. Ya. Makasih saudaraku saudariku. Kita sapa Conci. Oh, konsili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma, Bunda Rahma, kemudian Bang Handi. Saya Muslim, hanya sebagai langkah edukasi mungkin buat saya sendiri, kemudian buat masyarakat banyak, mengenai apa itu yang disebut Kristen itu dengan istilah tubuh kedagingan, kemudian tubuh kemuliaan itu. Iya Februari teman-teman saya tadi Februari terus ya Bang. Oh iya. Jadi apa pengertian daripada yang Kristen sampaikan dengan tubuh kemuliaan, terus tubuh kedagingan, dan banyak lagi itu kalimat-kalimat yang istilahnya sepertinya gitu hanya berlaku buat mereka, tapi tidak masuk. Apakah karena memang mungkin saya kurang begitu paham, sehingga pada kesempatan ini saya mohon pencerahan baik dari Bang Juma atau Bang Handi atau Bunda Rahma. Demikian, terima kasih. Abang, kalau istilah-istilah mereka itu, ya kita nggak boleh mengganggunya Bang. Tubuh kemuliaan, kedagingan, itu silakan mereka untuk itu. Tapi di area diskusi, kalau kita ada topik terus dia mengarah ke sana, ya kita bisa diskusikan kan gitu. Tapi kalau sepanjang mereka pakai itu intern mereka, ya is oke aja sih. Tapi istilah kedagingan itu ya memang tidak umum bahasanya Bang. Tubuh kemuliaan nggak umum, memang nggak umum itu. Mereka ini hanya intern saja Bang.
Itu sih kalau dari saya. Kita nggak boleh ganggu mereka. Biarin aja, kalau menurut gua sih biarin aja. Tapi kalau Iya. area diskusi ya kita bisa diskusikan baik-baik kan gitu. Betul, betul Bang Andi. Hanya saja kadang-kadang saya berpikir, apa sih yang dimaksud dengan tubuh kedagingan, tubuh kemuliaan gitu. Terus saya sempat juga cari-cari di KBBI. Maksudnya itu apa, pengertian-pengertian itu apa yang mereka maksudkan gitu. Nantilah kalau ada mereka tanya Bang. Soalnya ini kan bukan juga bahasa Indonesia baku toh. Ya nanti aja Bang Andi saya yang jelaskan Iya. supaya kita paham ya. Oh ya, boleh itu ada bekas Kristen tuh. Ya, jadi gini ya, dalam budaya Kristen itu memang ada permainan kata-kata yang disampaikan itu memang melawan ilmu gramatikal sebenarnya. Kenapa? Karena pemaknaannya tidak sesuai dengan apa yang termaktub di situ ya, dalam kitab sucinya sendiri. Jadi banyak yang dilakukan oleh penerjemah untuk mencoba menggeser ya dari makna asli atau terjemahan aslinya ya, seperti Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar ya, tubuh kedagingan, tubuh kemuliaan, kan begitu. Itu hanya untuk spekulasi agar orang yang membacanya itu seolah-olah ya terfokus pada satu doktrin dogma, di mana doktrin dogma itu menyampaikan pesan bahwa hal-hal seperti ini memang adalah hal-hal yang menunjuk kepada keilahian. Nah, makanya saya kemarin kan sebut salah satu buku karangan Thomas Hobbes ya, saya singgung beberapa malu dalam bukunya Leviathan ya. Beliau menulis begini, klaim keilahian di Bible itu bukan bukti historikal. Nah, salah satunya yang abang sebutkan tadi, bahwa tubuh kemuliaan, kedagingan, apa segala macam ya. Nah, kenapa beliau menulis begitu? Beliau adalah seorang filsuf besar, seorang orientalis Kristen. Karena kenapa? Makna-makna ya yang digeser dari gramatikal itu sendiri untuk membentuk satu opini ya. Seolah-olah diktum yang sudah selesai itu diubah ya, diubah menjadi satu rentetan kata untuk mempengaruhi dalam proses kognisi itu atau kognitif ya, kan begitu ya. Jadi ini sebenarnya ada campur tangan dari penerjemah itu sendiri untuk mempengaruhi ya pola pikir kita tentang pandangan keilahian itu. Nah, jadi makanya ditempatkan di situ seolah-olah ada perbedaan, tubuh biasa, tubuh kemuliaan, kan begitu. Padahal tujuannya cuma satu, mempengaruhi mental kita dari proses kognisi kita itu untuk meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada, kan begitu Bang ya. Harap mungkin dipahami maksud saya. Kalau kata-kata Dan jangan saya lupa, tinggi ya mungkin tadi. Ya. dan jangan lupa kalau ingin bertanya dia dengan tubuh kemuliaan, kedagingan, tanya juga tubuh ketulangan, kekulitan, tanpa tulang nggak bisa terbentuk itu kalau kedagingan doang. Tanya ya teman tadi sama mereka apa itu tubuh itu hanya permainan kedagingan, kata-kata ketulangan. seperti tubuh Iya kemuliaan, benar, tubuh permainan kerohanian, tubuh rohani kata-kata. tubuh rohani kan terkenal itu di Kristen ya, tubuh kerohanian, tubuh rohani, kan begitu. Sebenarnya ini hanya Itu permainan mengakal-akali, kata-kata. mengakal-akali Iya. ininya ya, dogmanya, doktrinnya. Kingok, namanya Oten kok aneh-aneh ya, Kingok Capri. Saudara Kingok, Ya, selamat malam. Ya, assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum Muslim. semuanya. Salam ya. Saya Waalaikumsalam. alhamdulillah Muslim. Saya ada mengajukan satu pertanyaan yang memang dari 3 minggu terakhir kepikiran terus, Mbak, mau nanya, cuma belum Ih, sempat. Alhamdulillah ada kurus ya? kesempatan sekarang. Sampai kurus memikirkan Kenapa? pertanyaannya. Ya lumayan kepikiran, Mbak, cuma belum dapat jawaban yang memuaskan begitu loh. Pertanyaan saya cuma simpel aja, Bunda. Adakah Ya. dalil yang dapat menyatakan secara eksplisit bahwa baginda Rasulullah SAW itu berpuasa penuh selama 30 hari? Itu aja, Bunda.
Gimana? Di dalam Al-Quran aja udah disuruh cukupkan puasa kita. Ya pasti Rasulullah mencukupkan gitu bang. Oh, enggak, maksudnya saya itu adakah dalil yang tertulis atau dari Silakan Gurunda. oh, terima kasih. Bang Andi, Ustadz Arif. Jelas lah kalau Rasulullah itu memang diwajibkan karena Al-Quran mewajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul itu. Jadi selain puasa Ramadan, Nabi Muhammad juga berpuasa sunnah lah. Dia wajib. Ya sudah itu aja. Maksud saya itu Bang, adakah dalilnya begitu loh Bang, yang menyatakan di surat ini, di surat ini, di surat ini begitu, atau di sebuah riwayat hadis atau segala macam begitu loh Bang, yang tertulis begitu loh Bang. Kalau itu kan tentang keimanan kita Bang, pasti itu. Ini kan istilahnya kan cuma datanya gitu loh Bang. Yang eksplisit menyatakan bahwa Nabi kita itu memang betul-betul berpuasa selama 30 hari begitu. Bulan suci Ramadan itu kan kalau nggak 29 30 hari bang. Jadi selagi masih masuk bulan suci Ramadan ya wajib berpuasa bang. Itu kan perintahnya, berpuasalah, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kan jumlahnya 30 hari, kadang 29 hari kan gitu. Ya itu. Ini hadisnya ya, ini hadisnya. Itu ada Al-Qurannya, baik. Al-Quran hadisnya. Bentar Mbak, saya catat bentar. Berpuasalah kalian. Hadis riwayat Bukhari ya. Dengan Ya, melihat siap. hilal Hadis dan riwayat Bukhari ya Bunda. Berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. wa aftiru liru'yatihi. Itu hadis Nabi itu ya harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad loh, yang punya hadis yang kemudian diturunkan Al-Quran kan gitu kan. Mohon maaf Jadi Bunda, Nabi tadi Muhammad hadis riwayat hadis dari Bukhari, riwayat nomor riwayatnya berapa Bunda? Muslim ya, Muslim. Iya. Muslim ayat nomor berapa Bunda? Banyak itu Bang, cari aja. Oke, siap. Terima kasih referensinya Bunda, nanti saya cari. Ya, cari. Ya. Google itu Ya, jendela terima kasih dunia. semuanya. Ya, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bulan suci Ramadan kan 30 hari, kadang 29 gitu loh. Masa masih Ramadan nggak puasa? Itu aja nggak. Sebenarnya hal-hal kayak gini gimana ya ditanya? Kan diakhiri kalau sudah masuk Syawal, 1 Syawal itu udah hitungannya begitu, bulan hitungannya orang Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 1953 itu sahih itu. Nabi Muhammad SAW berpuasa penuh pada bulan suci Ramadan. Ya. Berapa tadi nomornya Pak Juma? Sahih Muslim 1953. Bang, iya. Lanjut. Nah, yang Kristen ya teman-teman, Gurunda masih hadir di tengah-tengah kita nih. Ayo, bisa mungkin 1 jam sampai subuh. Ayo teman Kristen. Faham? 0904. Pam. Cekar udah nih rawai. Udah tidur turu ya. Berkah. Tapi Bunda Rama jangan sampai berpuasa kalau 1 Syawal ya. Tak boleh.
Jangan siapa tahu Bahkan kerajinan. sebelum Kebablasan. kita berhari raya, salat Id itu harus kita makan dulu. Apakah Minum air putih aja. Sugiati, mana Sugiono? Pak Sugati, Bunda Sugati. Jadi kalau Kayaknya satu katanya- Syawal itu Bunda ya, Syawal itu jangan makan dulu lah, baru ke sholat Id. Minum air putih aja. Iya, minum. Pokoknya di ini aja, apalah sebagai Kalau ada penggugur. ya, kalau ada kurma satu boleh lah. Baru Bunda baru Rahma sholat DM Id. yang enggak. Oh, sudah ini transfer ini DM. Nggak bisa DM kalau kita lagi live. Coba ke WA ya kalau mau konfirmasi. Ke nomor aku Pak Bele yang ini. Sebutin dulu nomorku WA-nya Bang Bunda. Handi. 0813 9233 7800. Tulis nomorku di bawah Bunda. Ush, 0895 280 90 792. Ah, itu nomorku. Ada nomornya Bang Handi yang tahu, silahkan. nah itu Bunda Rahmat lah. Ada mau konfirmasi. Nggak apa-apa Bang Kingop, nggak apa-apa. Brur, selamat pagi saudara. Brur. Pak Peta, assalamualaikum. Pak Peta udah tidur nih. Udah 8 hari ini saya belum pernah, enggak kelihatan matahari di Jabodetabek loh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak di mana? Di gunung. Bang Andi nggak kebanjiran di situ bang? Di rumah. Oh, Baru kemarin turun gunung. alhamdulillah tempat saya tinggi, orang saya di lantai 25. Tingginya. Story Miss Kristen Muslim saudara. Belum duduk bunda, belum duduk. Oh, Masih muter dia. Coba kalau bisa yang muslim jangan naik dulu ya teman-teman ya. Waduh. Ada pertanyaan untuk Bang Goto, sejak kapan mu'alaf Bang? Assalamualaikum. 2019 Bang Goto. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah muslim naik. Ini udah jam 2 juga. Ada sesuatu mungkin yang mengganjal kayak tadi gitu loh. Saya juga baru tahu tuh, kalau hadisnya paham air Bukhari Muslim, tapi saya nggak tahu nomornya. Ternyata yang paling sahih itu 1953. Itu Bang Yoma yang ngasih tahu. Coba kalau tadi nggak ada yang nanya, saya nggak tahu tuh nomornya. Bunda Rama tahu nggak? Nabi hadis, aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Nah, nomor berapa Bunda? Nggak kuhafal nomornya, tapi ada hadisnya kan. Iya. Nah, itu dia. Aku juga nggak hafal hadis nomornya. Belum duduk ini. Kalau di Al-Quran, Millata Ibrahim Hanifah, surah apa Bunda? Anhal. Anhal 123. Ih,
Mantap, Bang Handi. Ya harus itu kan sering ditanya Bunda, harus dihafal. Betul. Gara-gara Komal ini kita malah hafal Bible. Saya banyak belajar Ya, jangan. Al-Quran juga, belajar hadis. Kalau Bang Juma tuh menjawab saya catat Bunda, ada buku saya ini. Iyalah. Catat. Beliau kan guru kita, harus ini. Dia sambil belajar kan. Iya. Yang paling parah tadi itu saya pikir ngerti tuh, oh Mila Ibrahim, paham nih orang ini. Endingnya apa? Setelah Bang Juma menjawab, itu kan alat uji bagi Nabi itu. Benar-benar nggak nih? Mengikuti perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya gitu loh. Ya benar gitu loh. Pas ingin melaksanakan perintah itu ya diganti sama domba. Artinya lulus ujian itu. Endingnya adalah kurbannya adalah domba atau binatang. Ditanya balik, kenapa malah imanmu itu mengorbankan manusia? Ini dalilnya mana? Nah, Tuhan menghendaki katanya, dalilnya mana? Jawabannya apa Bunda tadi? Dia kemana-mana muter gasing. Ngarang bebas sudah. Berstatement itu janganlah kiranya di sini kan area publik nih. Ya jangan mempermalukan diri bicara tanpa data, nggak enak didengar gitu loh. Di samping juga saya rasa Kristen lain tuh marah sama Anda itu. Ini kok Kristen naik kok tapi ngomong nggak ada dalil, memalukan. Sapa muda Hars. Kristen saudara. Jeda teman-teman. Jadi kalau nanti ini bulan Ramadan ya, bulan Ramadan nanti kita minta supaya Ustadz Tahta itu mau kajian ya. Menjelang buka puasa bagus. Kayak dulu-dulu ya Bang Handi. Beng. Boleh menjelang buka puasa. Diisi sekitar 2 jam, 1 jam, 2 jam lah ya. Namanya ngabuburit ya, ngabuburit daripada bergosip. Ngabuburit, tanya jawab lah. Boleh juga diselingi diskusi. Tapi kalau ada yang bikin bisa makruh puasa, langsung saya bersin. Ya kan ya, daripada makruh puasa kan gitu ya. Nah, tapi kalau ingin benar-benar mau bertanya tentang Islam, dia punya tempat di kepalanya menerima jawaban ya is okay. Tapi ada juga kan yang bertanya tapi dia nggak butuh jawaban. Nah itu kita nggak izinkan naik, bisa bikin makruh puasa aja gitu loh. Itu kira-kira. Nah setelah itu agak malamnya itu habis tarawih ya kita lanjut diskusi. Habis diskusi ya kita ya kajian lagi sampai sahur. Biasanya begitu Bunda. Betul. Tap keren jadi join. Serem aku tadi. Lo kok serem? Apa Bang serem? Naik kok jadi serem? Ayo. Masih adakah yang mau di Telur Belang? Belum duduk. Di tempatku udah duduk. Telur pas kakak. Sudah duduk. Oh ya udah duduk tuh. Telur. Bang Telur. Emang ada telur belang ya? Telur pasca toh. Mereka ukir-ukir tuh warnai. Apa sih dibawa Nopan murtad lagi gitu. Begini loh ya teman-teman ya. Saya tahu udah sering ngomong kayak gini. Kalau ada orang murtad, itu kita tidak pernah memaksa dia untuk tidak murtad. Itu kan pertanggungjawaban pribadi ya. Cukup Bang Juma sudah berbusa menyampaikan ajaran Islam kepada Sinopa ya. Mereka sudah menyadari ini semua, mereka udah syahadat, terus mau kembali lagi. Ya kita nggak punya daya.
dan melanggar hukum kalau memaksa orang kan gitu. Dan Islam tidak akan kekurangan nilainya pun kalau mereka murtad gitu. Dialah yang jauh dari ajaran Islam dan mempertanggungjawabnya sendiri. Itu ya Bunda Rama ya. Jadi silakan aja kalau mau, tapi cukup sudah kita menyampaikan edukasi dan seterusnya. Nah kalau mau balik lagi ya nggak ada yang bisa maksa, hanya menyampaikan edukasi gitu. Itu sih dari Betul kami ya. teman-teman. Spal spill. Belum duduk. Belum. Bunda Rama mau belum duduk, langsung dihajar orang belum duduk. Di tempatku ini udah ini tumben ya, jaringanku bagus. Aku pakai 2 device Bunda. Yang ini yang kita pakai ini duduk. Yang device 1 belum. Belum. Kalau motor terus seperti itu ya kepental, nggak bakalan duduk. Atau mungkin sehabis buka puasa, habis Isya ya, habis taruh ya, baru kajian. Supaya enggak. Ini langsung duduk. Dedi, Pak Dedi. Iya Kak, cuma mau Kristen atau bertanya. Muslim? Saya Muslim. Mau Salam minta lah. izin sama Bang Zuma aja. Kan di PT saya sering pakai suara. Salam Bang dulu Zuma. lah. Ucapkan salam dulu lah. Assalamualaikum. Ya, lengkap dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang. Salamnya juga terpaksa kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku. Gitu, bagus. Lanjut. Iya Kak, maaf Kak, lagi tur dari motor tadi ketahuan masuk tadi Oh. coba-coba tadi kan. Oke. Cuma Silakan. mau minta izin sama Bang Zuma aja, karena sering ngambil suaranya tuh di video-video itu tuh. Nah, terus saya bikin video tuh di postingan saya pakai suara Bang Zuma, boleh nggak tuh? Boleh, tapi dengan catatan dengerin baik-baik. Ya. Ditulis di situ bahwa video lengkapnya, kan Anda cuma ambil poin-poinnya saja kan? Ya. Betul ya? Video lengkapnya Anda boleh saksikan di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Oh iya. Taruh di situ, jadi ada semacam orang bisa menonton full supaya nggak hilang maknanya kan gitu. Biasanya kan kalau PT-PT kan orang banyak bertanya, endingnya kemana nih? Sampai seterusnya dan seterusnya. Jadi ditulis bahwa video lengkapnya ada di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Gitu Bang. Iya, makasih Bang Andi. Ya. Apa namanya, kemarin itu kan cuman saya bilang sehat selalu Gurunda, itu aja ininya, captionnya tuh di situ kan. Besok-besok saya ini lagi. Ya, makasih Bang. Jadi dikasih di situ biar orang bisa menonton lengkapnya di YouTube gitu loh Bang. Iya. Nah itu kira-kira. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman nggak dilarang mengambil potongan-potongan suaranya Bang Juma. Nggak dilarang, justru bagus itu Anda juga ikut dakwah kan di sana. Tapi jangan lupa ya ditulis di situ di bionya atau di bio namanya ya Bunda ya. Di situ. Ya, linknya. Kasih ya, link di linknya. situ, linknya. Ya. Lebih lengkapnya ditonton di YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kira-kira. Oke, kita kepada Batos. Selamat pagi, Batos. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Apa masalahmu, Bang? Mau tanya itu api di Jateng Cilacap ada nggak ya? Nah, orang anak Jateng kemarin ada tapi belum terlalu aktif. Apalagi Cilacap kan kabupaten. Belum Bang, tapi kalau ada teman-teman di sana mau membentuk ya monggo-monggo aja. Berarti kalau mau membentuk nanti info adminnya ke Bang Andi atau kemana? Boleh ke saya, nanti saya kasih ininya strukturnya seperti apa. Oke siap Bang.
Terima kasih. Jenengan di Cilacap? Iya betul. Cilacapnya di Kroya? Oh, Sidarja. Oh, Sidarja. Oh, Sidarja malah sudah mau ke perbatasan ya? Arah ke Perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya. iya, Sidarja. Kemarin pas aku lewat kok ada itu apa suster apa itu yang dari Kristen itu lagi misionaris gitu ya. Cilacap orang apa? Orang kepenak ya? Orang ngapak mau didupak. Yang mesongnya mah kencot nih nyong. Ya udah gitu aja. Makasih semuanya. Lanjutkan perjuangan. Terima kasih Bunda Rahma, Bang Zuma dan Bang Handi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info api apa ini? Api apa ini? Info dong api Sumbar. Ada itu api di Sumbar. Ya kan Bang Hadi? Ada. Siapa ketuanya itu ya? Izin kita sapa Jepri Simalungun. Jepri siapa ini? Jepri Simalungun ini. Jepri Kristen. Orang apa? Orang kepenak. Kepriben. Bukan kepriwe. Kalau ngapak itu kepriwe. Oh, kalau kepriben bukan. Timuran itu. Oh, Jemuran. Ya Allah. Jawa Timuran. Oh. Sama gitu Bunda. Bahasa Bugis Bone, bahasa Bugis Sidrap, bahasa Bugis Pinrang, sampai ke Baru Pangkep kan beda-beda logatnya. Oh. Bang Bonar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalahmu Bang? Enggak, kepengen naik aja di Komal Bang Zuma. Oh iya siap. Sekali-kali ya satu room sama Bang Zuma ya. Betul bos, saya dari Purwokerto. Salam damai. Wih mantap. Purwokerto namanya di Lor. Purwokerto Selatan. Dasar bos. Karang Lawas. Ke selatan. Mana? Purwokerto Selatan. Iya Karang Lawas Mas Selatan, Karang Lawas. Lawat Purwokerto Kulon bos. Oh Kulon. Dengge. Maju terus, apologet Islam, hajar itu hoten-hoten najis teing aing teh. Ya. Ekstrim juga ini. Oke gitu aja, kita naik ke pomalnya Bang Zuma, makasih Bun. Wes makan dulu. Ya. Wes baru pulang lembur ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anu mau nanya ini udah. Ya Bang. Kira-kira hotel itu punya otak enggak ya? Wajah lunga-lunga nang kene bae piye. Punya Bang, tapi nggak difungsikan. Wes jangan ngomong kayak gitulah. Gitu ya. Oke, terima kasih Bunda. Pertanyaannya nggak boleh kayak gitulah. Jangan ditanggapi kalau pertanyaan kayak gitu Bunda. Nanti dipikir kita apa gitu ya. Ya intinya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Ya manusia ini diberi otak lah, diberi akal lah untuk berpikir Bang. Pasti semua manusia itu ada. Gitu loh. Cuman ada yang berfungsi maksimal apa ada enggak kan gitu. Jalan Kristen. Assalamualaikum Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apalagi Ini masalahmu? Bang mau bertanya Bang. Ya. Kan ada ayat di Al-Quran tentang ciri-ciri kiamat tentang hewan melata.
Itu sering diolok-olok. Saya nggak tahu jawabannya apa itu. Apa-apa? Sekian. Di Al-Quran kan ada ciri-ciri tanda kiamat. Salah satunya hewan melata dari langit. Itu kan sering diolok-olok orang non-Islam gitu lah. Hewan apa itu katanya? Quran surat apa sih? Kan sering diolok-olok. Ciri-ciri kiamat. Banyak loh di Al-Quran surat Al-Qamar. Iya, di Aduhan. situ salah Aduhan satunya ya? kan ada disebutkan Oh iya, hewan Aduhan melata. 10. Iya. Aduhan ayat 10 11 sebenarnya. Melata. Buka coba. Itu kan sering diolok-olok. Kita nggak tahu jawabnya. Mau Aduhan ayat 10 sampai 11. Aduhan. Tenang aja Bunda, kalau masalah gitu gua hafal. Surah nomor berapa itu? Aduh, oh 44. Iya. Ayat itu kan 10, sering diolok-olok 11. sama Iya, tunggu. Islam itu, Mbak. Sering diolok-olok. Mana ada hewan melata dari langit katanya. Di langit. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Apalagi? 10 11 ke bawah, 11 ke bawah, terus nyanyi ke bawah. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab dari kami, sungguh kami akan beriman. Kemudian 13. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang menerima ajaran dari orang lain dan orang majnun. Bukan itu. Sungguh kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan Ciri-ciri keras. kiamat Bunda. Ayatnya itu. Kami pasti memberi Tanda-tanda balasan. kiamat. Sungguh sebelum mereka kami. Di mana ayat berapa ini ciri kiamat ini? Al-Qaf 94 ya. Saya nggak tahu ayatnya, tapi tanda-tanda kiamatnya itu kan dibilangnya ada hewan melata jatuh dari langit. Itu kan sering diolok-olok itu. Mana ada hewan melata dari langit? Jadi begini Bang, Anda sebagai seorang Islam, ini saya mohon maaf ya. Mau minta Begini Bang, dengar dulu. ilmunya. Kalau Anda sebagai seorang Islam Bang, kalau ada Gimana cara omongan-omongan menjawabnya? begitu, cari tahu dong. Kan di dalam internet ini jendela dunia, cari tahu. Cari tahu Bang, ayat berapa, nomor berapa, surah berapa, nomor. Jadi Anda ini bertanya belum tahu di mana kan? Cari tahu. Jadi kalau mau minta penjelasan yang tanya ke Ustadz. Kita cari dulu ya di mana itu tanda-tanda kiamat hewan Oh ini melata. An-Namal ayat 82 Bunda. An-Namal 82. Namal itu surah nomor 27, 82 ya, Deng. Iya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Apanya Bang yang kau pertanyakan? Itukah Bang? Bang, itukah yang kau pertanyakan? Itu ayat tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya jatuhlah hewan-hewan melata dari langit. Iya. Saya nggak tahu juga ayatnya Bunda, lupa. Ya nggak apa-apa Jadi Bang. itu Itu sering kan diolok-olok. kalau Saya kalau pernah lihat mau di kiamat Bang, lupa. kalau kiamat itu terjadi Katanya Bang. gitu kan kayak kisah dongeng katanya. Tanya aja dia di surgamu ada perkawinan anak naga, perkawinan peperangan naga gitu loh. Iya. Kau ini nggak pernah nyimak Kak? Saya kan mau Saya rasa kalau kau pernah, mau Bang, nanya dengar dulu. ilmunya. Dengar ya kan? dulu Bang. Kalau kau pernah nyimak diskusi-diskusi pemaparan gurunda, ustadz-ustadz kita, pasti kau tahu lah jawabannya. Kau di surgamu ada perang naga. Surga itu kan ketenangan, kedamaian. Masa ada perang? Bego.
Itu aja bang, ngapain kok Islam Animal tadi itu binatang melata dari bumi. Orang Islam itu cerdas bang. Tanya balik dia kalau kau nggak bisa jawab. Atau ini apa namanya benda Asyura ayat 29. Iya, masalahnya itu memang Bukan benda susah Asyura ayat jawabnya. 29 nggak apa-apa. Kau pun bertanya nggak cari tahu di mana itu biar kita bisa kita urai di apa? Masalahnya orang non muslim bilang banyak. Iya. Ya masalahnya bang, kamu kan nggak tahu di mana ini Kesempatannya naik tempatnya kembali jadi kan bang susah, Handi ini Bang. bingung. Apalagi kalau untuk non muslim fokusnya kan. Anda maksudnya gini, Anda bukan maksud supaya kita nggak nyari-nyari di mana, harusnya kau cari tahu. Baru kita bedah di sini. Bagaimana penjelasannya, tafsirnya gitu loh. Itu kan Bang. Asyura dia maksudnya benda Asyura ayat 29 gitu aja benda. Kan isinya dongeng katanya. Bunda Asyura 29 nggak apa-apa. Biar diajarin dia. Ya kan di sini kan mumpung lagi banyak juga kan. Surah Syuara atau Syura? Syura. Surahnya berapa, Daeng? 29. 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Mana kiamat bang? Jelas juga. Ah iya itu. Tanya balik dia bang. Perang naga, perkawinan anak domba, kau Iya, pengantin. melata itu. Maksudnya kan tanda-tanda kiamat itu. Ah, itu sering kan dibilang dongeng, sering diolok-olok lah. Coba baca, kau nggak pernah dengar diskusi. Suruh baca wahyu itu, halusinasinya. Kau ini nggak pernah dengar orang diskusi ya? Saya muslim, Di Bang. wahyu kau baca itu Bible mereka. Bang, ini saya kasih tahu kau ilmu. Baca Bible mereka itu. Wahyu itu dongeng wahyu itu. Masa dia lihat surga, dia ada apa ya, Tuhannya bermata 7, bertanduk 7. Itu ngeri-ngeri loh. Kau baca tuh wahyu itu kalau dia nuduh-nuduh dongeng-dongeng. Kau ini nggak pernah kau nyimak-nyimak diskusi. Masa orang Islam kayak gini? Harus pintar itu Islam. Kabik bunda seikhlasnya Ji. Mister Pak Beliang. Alhamdulillah ya udah ngirim saudara kita. Untuk buka puasa. Alhamdulillah ya. Mister Pak Beliang. Ya bang, terima kasih syukron. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Jangan konfirmasi nih ya untuk buka puasa. Jadi binatang melata itu maksudnya itu apa ya? Makhluk yang misterius yang bermunculan dari bumi. Belum pernah kita baca ayatnya di mana. Ya itu tadi ada itu. Namanya apa sih? Dakbar. Dan kalau Allah gini ya, kalau di Islam, kalau Allah sudah menyampaikan seperti itu ya memang seperti itu adanya. Mana? Yang lucu itu Tuhanmu bermata 7, bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Theos. Jadi jawabannya ntar lu bunda. Jadi jawabannya itu binatang melata itu makhluk yang misterius. Namanya juga kiamat. Jadi misterius itu. Nah itu. Ya itu. Keluar dari dalam bumi memang. Dari tanah. Benar itu ya. Dakbar.
Tapi Kalau saya tanda-tanda kiamat. Allah sudah bilang itu tanda-tanda kiamat ya. Itu kan penyampaian Allah. Ngapain lagi saya pertanyakan? Kalau mau menyaksikannya ya terjadi kiamat kecil, lu mati aja dulu. Nah, terjadi kiamat kecil, lu saksikanlah semua itu di alam kubur. Surah Al-Qiyamah benar teman-teman. Apa sih di bawah ini baru sadar apa? Marah katanya nggak bisa jawab. Bagi saya itu simple. Kalau Allah sudah menyampaikan itu ya, aku percaya aja bahwa ada makhluk seperti itu. Kau aja yang bego. Biarin. Namanya Oten. Nah ini dia nih. Tapi udah 2:30 loh. Alos, Kristen, saudara. Saya Kristen, Halo. Mbak. Iya, saya Mantap. Kristen, Mbak. Ya, silakan. Mbak Bunda ya. 3.000 Bunda penonton. siapa? Masih 3.000 penonton ini. Wih, masih 3,5. Bunda Ikut siapa? begadang. Penonton 3.000. Serentak tetep layar ayo teman-teman yuk. 1, 2, 3 serentak tetep layar. Tetep layar dulu teman-teman. Teman-teman di bawah, enggak semua muslim itu bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Daripada kami Bunda Rama menjawab salah, ya lebih baik tidak menjawab. Kalau tidak tahu, itulah indahnya Islam itu. Daripada menjawab salah asal-asal kayak yang tadi itu, lebih baik Enggak, tidak. dia karesting Gitu loh. ini, karesting. Kapir ini dia, kapir. Halo. Udahlah. Tadi saya dengar terkait dengan kiamat. Kalau menurut Muslim, kiamat itu seperti apa sih? Dan apa kesudahan dunia ini? Boleh saya tahu? Ya kalau kiamat itu ya selesai sudah, Bang. Iya, maksudnya dengan cara apa tanda-tandanya datang kiamat itu? Bang Suma mungkin bisa menjawab. Pertama, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tuh, tanda-tanda hari kiamat itu. Munculnya Dajjal, Ya, banyak lah. ya, banyak. Kalau tanda-tanda kiamat di Kristen seperti apa, Los? Kan Bang Andi, Bang Marwoto sudah menjawab itu. Silakan jawab. Sabar, tapi pada saat Bang Andi menjelaskan atau Bang Marwoto, Mr. Marwoto, tapi namanya Andi. Ini gimana sih nyambungnya, parah ini. Tapi sudah nggak apa-apa. Orang mabuk ini. Artinya begini ya, kalau kalian mengatakan hal demikian, itu ditentang oleh iman saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus. Siapa Anda juga mengatakan yang berdalil nyuruh nggak? Anda terima? Sabar, Anda mengatakan ini dalilnya di mana? Waduh, ini semua tap-tap layar saya kok masih kosong. Waduh, ini pilih kasih ini. Coba ya, saya tanya Anda lagi Marwoto. Dalilnya yang kau mengatakan bahwa matahari mulai terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, itu dalilnya di mana? Yang lucu itu Bang, Tuhanmu tidak tahu kapan hari kiamat. Itu Tuhanmu, Tuhan apaan itu, Bang? Waduh, siapa? Yo, tengok di Bible. Masa Tuhan tidak apa-apa, tahu? kita kasih Saya dalil lah, akan dia datang. tanya. Gini. Tuhan saya itu yang akan datang menghakimi dunia. Masa dia tidak tahu? Itu logikanya di situ, Bang. Mbak Bunda. Anak tidak tahu kok. Waduh. Kata Yesus. Hanya Bapak yang tahu. Kata Yesus tentang hari itu, ya, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tuhannya Yesus yang tahu. Arum Honje, Kristen Kenapa saya di Muslim. mute sih? Ini kenapa sih kalian? Waduh. Kok cara ngomong Saya begitu? buka ya. Coba buka di Matius 24 gini ya.
Matius 24 ayat 12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Coba salah Ya satu bukanlah. baca supaya dia Ya diselamatkan. tahu lah kenapa kok 36 langsung ayo. kau baca. Bukan. Ayat 36 langsung kau baca. 12 14 36 kau baca. Host, kau itu manusia paling pelit. Masa saya tinggal kosong begini dengan Bang Arum? Kau ini tidak nyata, host. Ini kau mabuk los, waduh. Kau itu kurang bersedekah, host. Bang Ustadz, Kau Ustadz itu kan aduh mawar. gimana sih? Saya ini sih bikin rame komalmu. Kalau Kristen yang Sampai santun 3.000 ini. Kalau oke saya baca ya. Punjat ini. Saya baca ya. Bang, minta maaf ya. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Jadi saling memaafkan lah. Ya. Mabok ini, mabok. Saya baca ya. Apa hubungannya kamu masuk bulan suci Ramadan? Maaf. Nah ini berapa botol? Ini saya mau menjelaskan. Tadi kan kalian tanya terkait dengan kiamat. Saya baca supaya kalian paham. Ya. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah itu kau host, kasihmu itu akan menjadi dingin, host. Kau jarang bersedekah. Tanda kiamat kok begitu? Sabar, dengar dulu. Tetapi orang yang bertahan sampai makanya dengar dulu supaya dapat klimaksnya. Anda tanyakan terkait dengan Kristen kan, kiamat kan? Saya baca ayat 13 Matius 24. Kok pakai klimaks week aja kau. Mampus. Jack Don. Tanda kiamat dia bilang banyak kedurhakaan. Di Eropa kedurhakaan udah banyak belum kiamat. Terjadi perang katanya, udah perang di mana-mana nggak ada kiamat. Jack Kalau Don. tanda kiamat itu di Bible, turunnya Yesus itu sudah matahari sudah terbit juga, nggak karu-karuan, gelap, bulan berantakan itu loh. Itu tanda kiamat di Bible ada itu. Itu baru jawaban. Jadi turunnya Yesus yang kedua kali itu. Kiamat sudah itu. Ya, Matius 24 ayat 28, 29, 30. Ya itu. Udah berantakan itu, bintang-bintang tabrakan, gelap. Cahaya dari timur ke barat terpancar itu loh. Itu tanda-tanda, bukan kedurhakaan. Ya kalau durhakaan tanda-tanda kiamat, udah durhaka di mana-mana di Eropa itu. Belum kiamat juga. Ya, sudah jelas itu tadi Matius 24, 28, 29, 30 jelas itu. Nah itu. Tanda kiamat tuh. Sama, kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan Islam. Mabok tadi itu si Alos itu. Kenapa ya? Jam-jam segini memang waspada, jam-jam segini nih banyak orang mabok naik nih. Suka naik di sini Alos itu, suka naik di sini Alos. Tapi tolonglah kalau mabok jangan naik lah, nggak enak didengar ah. Ya, yang dibawa follow-follow, tap-tap layarnya, follow-follow. Bang Tengku, selamat malam, selamat subuh. Bang Tengku, assalamualaikum. Oh ini saya baca dulu nih. Masya Allah, dari baru baca, maaf ya, Ibu Asna. Ibu Asna Reni Tanjung. Dia bersedekah ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Mau tahu jumlahnya Bunda Rama berapa? Boleh. 3 juta rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Bunda. Semoga Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan, kesehatan. Namanya Bunda Asna Reni Tanjung. Orang apa? Reni Tanjung. Apa itu? Farm apa itu? Farm Sumatera. Sumatera. Jadi nanti kalau acara buka puasa bersama itu kita live kan ya teman-teman, seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita live langsung dari lokasi. Dan kalau kita sholat di sana ya, Gurunda itu yang imam. Keren kan? Ayo Bang Handi datang Ki.
Insya Allah Bunda. Tolong Minggu terakhir tentang mungkin. hewan melah. Gimana nih Ustaz Pertengahan. yang dibantu Pak Ustadz tolong dibantu tentang hewan melata tadi. Aduh, itu kan makhluk-makhluk yang nantinya akan bermunculan kalau sudah kiamat. Itu makhluk misterius, sudah dibahas tadi, udah dijawab. Noten nih boy. Bakal maksudnya dabah. Iya. Bumi ini dibolak-balikkan, dihancurkan. TikToker Kristen Muslim saudara, siapa lagi nih? Dabon, Dabon, Kristen Dabon. Oh itu dia menjelaskan. Apa itu Bang Dabon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini cuma mau kata-kata kok kayaknya bagus gitu, Bunda. Silakan. Apa itu Bang? Ini bacanya wa inna syukra qaidul mawjudi wa saidul mafkudi. Nikmatnya syukur itu maksudnya sesungguhnya syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada agar tetap ada dan meraih nikmat yang belum ada agar datang kepada kita gitu maksudnya Bunda. Masya Allah, mantap itu Bang. Ini kayaknya ini pasti logat-logat Madura ini, teman aku ini. Logat Madura. Probolinggo ya Bang? Madura Bangkalan. Oh Bangkalan. Jadi wa inna syukra qaidul Itu pepatah, hadis, peribahasa, Bang. Itu hadis, pepatah atau peribahasa. Peribahasa. Oh, peribahasa. Jadi maksudnya saya kan gini Bunda. Ini kan sesungguhnya syukur itu maksudnya khasiatnya syukur itu mengikat nikmat yang ada agar supaya tetap ada dan meraih nikmat yang tidak ada supaya menjadi ada. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu bersyukur maka saya akan tambahkan. Makanya ulama itu berpendapat bahwasanya nikmat paling besar itu kan nikmat Islam dan iman. Nikmat paling mulia itu bukan nikmat sehat sebenarnya, nikmat Islam dan iman. Sebagian ulama itu mengatakan kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Islam dan iman, maka akan menjadi sebabnya, naudzubillah min dzalik, menjadi sebabnya mati dalam husnul khotimah karena tidak mensyukuri nikmat Islam dan iman. Makanya dianjurkan berdoa alhamdulillah ala kulli hal wa ni'matil iman wal Islam. Gitu Bunda. Betul. Jadi pokoknya kalau dari Madura itu yang khawatir Bunda. Santri semua di sana. Rata-rata. Anak sarungan semua Bunda itu. Anak teman-teman kita dari Madura, anak sarungan. Pesantren. Kemana-mana pakai sarung, tanya aja. Ke kondangan sarung juga. Jangan kondangan, naik bisa aja naik pakai sarung. Nggak ada celana mereka. Ya memang udah biasa pakai sarung, gimana sih? Saya jualan nasi goreng di Purworejo pakai sarung Bunda. Mampir Bunda. Nah itu kan. Wih. Tapi kan Namanya. tetap pakai itu kan celana apa namanya ya? Kita pakai sempak lah. Masa sempak, jangan nanti melorot. Pakai ini Bang. Boxer. Pakai celana boxer, sempak kalau melorot, aduh. Bahaya. Tiada yang salib. Jadi maksud dari pepatah itu kan bersyukur itu bukan masalah dunia kayak dapat apa gitu. Nikmat Islam itu yang seharusnya disyukuri. Karena ulama berpendapat bahwasanya kalau tidak disyukuri. Pengimplementasian syukur itu mau tahu? Pengimplementasiannya. Kita berdamai dengan keadaan. Itu syukur yang nikmat tuh, berdamai dengan keadaan. Itu malah pasrah Bunda. Tidak berdamai dengan keadaan. Artinya apa ya? Kita pasrah. Ya kita sudah usaha toh. Kita artinya menerima pemberian Tuhan, mensyukuri
nikmat Tuhan. Intinya Dan yang namanya bersyukur itu, mau dikasih rezeki mau enggak, tetap harus bersyukur. Karena ada juga orang, karena Allah itu bukan tidak mau memberikan, tapi biasanya itu orang kalau dikasih rezeki itu malah membuat dia jauh dari perintah Allah. Jadi bersyukur juga rezeki ini nggak datang. Siapa tahu dengan adanya rezeki ini membuat saya lupa kepada Sang Halik, kan gitu. Itu tetap mau ada rezeki mau enggak tetap bersyukur. Itu hikmahnya kira-kira. Tapi ada laki-laki ngomong gini, Daeng, Bang Adi. Kalau yang punya istri itu istrinya satu, kalau dia banyak-banyak bersyukur akan ditambah istrinya 2 gitu ya? Ya kalau mampu adil, Beda, kan? oke aja. Kalau dia mensyukuri istrinya 1 bisa ditambah ke. Aduh, nggak bener. Jalan Itu beda lah ninja. itu. Yo nih, assalamualaikum. Bercanda aja itu. Masa Ya, waalaikumsalam. Sarah. Orang Minang. Ya, silakan. Ya udah. Gitu, Iya, gitu masih aja, Bang. minta penjelasan tadi saya. Mau minta penjelasan yang tadi aja. Masa aku dibilang hoten ya? Aku nggak nyamar. Aku Oh, oke, kasih. Aku akan cek DM-nya. DM Jangan ya, gimana baca kalau Jangan DM lah ke nomor HP aja, Mbak. nomor HP ku ini aku kasih nomor HP ya, kasih 08 HP-nya Bunda Rama. nggak bisa kita 792 0898. Ini nomorku, Mbak, kasih namanya kok enak ya, kasih itu 0895. Tuh nomornya Bunda Rama tuh. Masya Allah, teman-teman ya, banyak Kasih yang buktinya ke ini. Bunda Rama ya. Nanti diumumkan. Aduh, Masya Allah ya, teman-teman kita. Kita harus aktifkan ramaikan Masjid Nur Maulidah, kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Bolangi gitu ya, di bulan suci Ramadan. Amin. Itu intinya. Yang pintar di sini tolong besok gabung ke akun Buyu. Siapa itu Buyu? Karena selalu menghina. Jadi kalau buka komal itu, kalau nggak bertanggung Bulu jawab, itu akunnya Torosoki, Bunda. Torosoki. mana mau dia naikkan debater Islam, kita di-kick. Itu kalau Torosoki ketemu saya itu nangis dia. Udah lah, nggak usah ditonton. Jangan Ustadz, ditonton. tadi malam atau tadi siangnya, Torosoki itu. Aku nyimak di bawah itu Torosoki yang cadel-cadel ngomongnya. Mana lagi? Keresteng. Teman-teman kalau nggak tahan jangan nyimak di komol-komol Keresteng, jangan meramaikan di sana. Bang Hanan, jangan nyimak di situ, tinggalkan. Iya, tapi ada yang lagi heboh itu RK. Wah, yang ngomongin RK Komal Kristen semua gara-gara si Nona saat itu ngaku dia hamil RK, parah itu. Tadi saya naik, kalian turun, sekarang baru berteriak. Mana mabuk kau. Santai kau Alos, santai Alos. Emang di Papua ya saya kan itu kebiasaannya. Nah itu saya belum baca selesai lagi. Ini orang timur ini kebiasaan mabuk terus tiap malam. Bang, artinya saya mau menjelaskan terkait kiamat tadi. Kalian sudah tendang saya, gimana sih? Duh. Iya, kau jangan minum lah kalau nak di komal. Aduh, selalu saja minum. Kapan saya minumnya? Itu ya Saya di sini ayat 14 saya baca ya. Ayat 14 saja. Ayat 14 saja singkat saya baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu ya.
Jadi yang tadi saya baca itu mulai dari yang ayat 12, kemudian Bang Marwoto ini Andi, dia mengatakan kedurhakaan. Nah itu kelanjutannya di ayat 14 itu, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Iya, coba kau baca menjadi ayat 36-nya. kesaksian bagi semua bangsa. Halus. Sesudah Baca itu ayat barulah 36-nya. tiba kesudahannya. Begini Ya, ya baca Bang. ayat 36-nya, coba baca ya. ayat 36-nya. Baca ayat 36-nya coba. Ayat Saya 36-nya menjelaskan coba. dulu. Saya menjelaskan dulu Bang. Jelaskan, udah ngerti, Nanti saya udah ngerti. Coba sudah baca ayat ngerti 36 coba. gimana Anda ngomong sejarah aja ngelantur. Ngelantur. Aduh. Memang kau buta sejarah, nggak ngerti kau. Coba kau baca dulu Sebentar ayat Bang 36-nya itu. Bentar Bang Goto, Kau kemarin itu saya rasa lucu sama MMCI. kau. Tolong Bang Andi Kemarin kau ulang bisa nomor naik itu saya, aduh. Kau punya Bentar, Bang, penjelasan ada- itu paling Ada yang minta nomor rekening MMCI. Bang Andi, Daeng. ya karena Kristen yang masih ada nih di dalam dunia yang belum tidur cuma saya. Iya, Jadi makanya kalau kau kalian baca dulu. turunkan saya, kalian hanya diam semua. Di sini baca, saya naik untuk baca ayat meramaikan 36-nya. komal kalian. Kamu suruh baca ayat 36-nya, kau nggak mau baca, makanya kau diturunkan. Baca kau ayat 36-nya, Bro. lu baca keras-keras. Kau yang baca, kau tunjukkan ayat, kau yang baca. Kau yang bawa Matius 24. Kau yang minta. Gimana sih Bang Goro? Kau nama siapa Bang Go? Coba ya. Iya, kau yang baca, kau Coba- kan bilang Matius 24. coba disiplin lah. Baca kau ayat 36-nya. Ini. Baca ayat 36 coba. Coba kau disiplin lah. Kau yang Iya, tunjuk kau kan sudah pegang ayat, Bible kau yang di situ. baca. Kau kan sudah pegang Bible situ toh. Kau tinggal maju saja ke Belum 14 ayat lagi itu. saya menjelaskan terkait sangkakala yang berbunyi di berbagai belahan negara itu sudah tergenapi loh. Iya, Firman makanya kau Tuhan baca yang ayat tercatat 36. itu semua tergenapi. Iya, baca-baca Di dulu. 2026 tahun yang lalu itu dicatat, dan sekarang Suruh baca. Kau itu cuman baca itu satu pasal itu, baca kau ayat 36-nya. Kau kan baca ayat 14-nya tuh, saya suruh kau baca ayat 36-nya. Baca sudah situ. Mumpung kau pegang Bible. Sebentar Anda kau yang pegang Bible-mu tuh. Anda yang mengatakan, Anda yang membacanya Bang. Parah Anda ini. Kau yang bawa narasi Matius 24 toh, saya suruh baca ayat 36-nya. Jujur ya, saya diskusi dengan Bang Suma belum jawab saya pertanyaan. Tanya Suma itu. Apanya lagi? Apanya lagi? Pertanyaan apa yang belum dijawab? Dia belum jawab saya punya pertanyaan sampai sekarang. Boleh tanya dia itu. Pertanyaan Ada dia di apa atas yang itu. kau Coba kau kasih jawab? bangun dia. Bilang alos naik ini. Iya. Kau sebut pertanyaan apa yang belum dijawab. Jangan sampai sudah dijawab, tapi karena kau mabuk, tanya kau. tidak dengar. Saya tanya kau. Jangan sampai sudah dijawab. Kau mengimani enggak? Kau mengimani enggak nabi-nabi yang ada dalam kitabmu? Kok pertanyaan kayak anak TK. Kok sekolah tidak kau itu? Parah ini. Ini kau turun. Pertanyaannya, kau mengimani tidak nabi-nabi yang ada? Bukan nabi-nabinya, Al-Qur'annya yang diimani. Jadi kalau di situ ada nabi-nabi berarti diimani nabinya. Parah kau Walos. Kau mengimani tidak nabi-nabi? Kalau mabuk itu sampai itu. Karena ada dalam kitab suci, makanya diimani. Kecuali kalau tidak ada. Izin dulu, ternyata Bang Haji dia di Misor, aku masih melek nonton. Ini saya udah WA sih, ini laporannya Bang Haji. Jadi sebulan penuh nanti di Masjid Nur Maulida, itu masjid kantor pusat API, berada di Bolangi. Nanti rencana sebulan penuh itu buka bersama, terus kajian Islam sebulan penuh. Itu sih laporannya Bang Haji. Kegiatan memang tiap bulan suci Ramadan kita di sana. Jadi Daeng Bang Had. Dia lagi dia. Ada yang minta nomor rekeningnya ini. Ada yang minta. nomor rekeningnya 401, nomor rekeningnya ya 401 3000 17173. Saya ulang ya, 401 3000 17173. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia.
kok naik lagi kolos. Aduh, sudah berapa botol kau minum di situ? Nah, Saya tidak tahu bang, ini siapa yang kasih naik saya? Saya juga bingung. Padahal saya mau istirahat. Siapa coba? Tanya dari semua yang ada di sini. Siapa yang kasih naik saya? Ini sudah penistaan ini. penistaan. Iya. Saya juga bingung Bang Go. Jadi jangan kita marah-marah lah. Jangan kita saling benci satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama Indonesia. Kalau Tidak ada yang marah-marah Bang Alur. Yang masalahnya kok mabuk. Tidak ada yang marah-marah. Orang mabuk gini. Gimana? Jam 3 sudah mandi. Tapi ini Bang Cimul ini kok apa itu? Sabar. Berapa ini? Sudah, saya tanya cinta abu-abu. Coba kau jelas.